Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Naml surat 27 ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma. Ammadza kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Alam yarau anna ja'alna
dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atau dakhirin. Wataural jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man jaa bis sayyi'ati fakubbathu wujuhum finnar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Mangawihan ayat 82. Hiji dua tilu. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum
tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma ammadza kuntum ta'malun wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun ataw dakhirin wa tawral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun ma jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ayat-ayat yang dibaca ini menjelaskan tentang kejadian kiamat, awal kejadian kiamat. Wa idza, dan apabila waqa'a, telah terjadi, telah jatuh, telah sah, al-qaulu, firman, dawuhan, keputusan, alaihim, bagi mereka, yang dimaksud kiamat. Akhrajna, kami akan mengeluarkan, lahum, bagi mereka, dabbatan, hewan, minal ardi, dari bumi. Tukallimuhum, hewan itu akan berbicara kepada manusia. Annan nas, sesungguhnya manusia,
kanu keadaan mereka bi ayatina terhadap ayat-ayat kami la yuqinun tidak yakin. Hewan di sini tidak dijelaskan hewan apa. Cuma kalau dabah biasanya hewan tunggangan unta. Keluarnya di mana, berapa hewannya kita tidak diberitahu oleh Nabi. Cuma para ulama sepakat mayoritas ini hewan ngomong-ngomong kayak manusia. Jadi nanti onta teh ngomong, kamu manusia tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Kalian hei manusia, dicarekan ke onta, kalian tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan awal ayat ciri kiamat yang keluar itu antara dua. Tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Biasa tid itu panun boetenya anu sunrise teh na cenah eueuh ngadon tid itu. Yang kedua khurujud dabbah 'alan nas, keluarnya hewan-hewan ngomong ke manusia duhan di waktu duha. Kata Nabi ayatu makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Salah satunya mana saja yang lebih dahulu, kalau matahari dulu terbit kelihatan tidak jauh lama kemudian hewan, atau hewan dulu tidak lama kemudian terbit matahari dari barat. Nah, disinilah yang disebutkan dalam surat Al-An'am, hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Pada saat itu meski kiamatnya belum ditiup trompetnya, pada saat itu keimanan manusia tidak akan manfaat. Yang tidak beriman sebelumnya atau tidak pernah mengamalkan kebaikan. Karena kata Nabi fa'amanan nasu kulluhum jami'an. Nanti ketika matahari terbit dari barat terus keluar hewan yang ngomong nyarekan manusia, semua manusia beriman. Karena di Kristen diajarkan, di Yahudi diajarkan. Tapi kata Nabi fa yauma idzil la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kayak Firaun yang ngomong iman geus dilelepkeun di laut. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Cek Allah al-ana kakar ayeuna siah gitu. Tidak dari sebelumnya. Wa yauma, dan pada hari nahsyuru kami menggiring min kulli ummatin, dari setiap umat, faujan, satu kelompok, mimma yukadzibu bi ayatina, dari yang mendustakan ayat-ayat kami, fahum yuzaun, maka mereka kemudian dikumpulkan. Yuzaun teh digiring dari awal sampai akhir keur ngumpul gitu. Yuzaun. Nah, suruh itu dikumpulkan. Ini bisa sebelum kiamat, bisa sesudah kiamat. Semuanya berkumpul. Kan di berbagai ayat disebutkan faujan itu wa kuntum azwajan thalatha, ya, ada tiga. Ada sabiqun ashabul yamin, ada ashabus shimal. Nah, nanti di hari kiamat kan wa idzan nufusu zuwijat, masing-masing dijodohkan dengan kelompoknya. Terus wa idzal wuhushu husyirat, semuanya dikumpulkan, bahkan hewan-hewan yang buas pun semua berkumpul. Nah, nanti ada dari setiap umat itu dipisahkan satu kelompok yang mendustakan ayat-ayat kami. Tentu yang dimaksud orang kafir. Jadi dipisahkan antara orang kafir dan orang Islam. Mereka nanti dikumpulkan hatta idza ja'u, hingga ketika mereka telah datang, qala, Allah bertanya, akadzabtum bi ayati, mengapa kalian mendustakan ayat-ayatku,
walam tuhitu biha ilman. Tuhitu itu kalian tidak menguasai, tidak meliputi, tidak memiliki biha terkait ayat-ayat itu ilman, ilmunya. Ya kayak orang kafir yang mengkritik ayat Al-Quran kan belagu. Ada 300 ayat yang harus dihapus dari Al-Quran. Dengeteuing. Bodoh, nggak pakai ilmu. Pernah dia nulis tuh 300 ayatnya di mana sesatna soke tanding jeung tulisan-tulisan ulama orang diskusi. Tong main saya pendukung Jokowi, pendukung NKRI. Nyerikeun teuing. Nya untuk teu kabeh kitu nya pendukung Jokowi, pendukung NKRI, urang ge pendukung NKRI teu kitu. Itu tidak punya ilmu kalian. Ammadza atau apa kuntum yang dulu ta'malun kalian amalkan. Nanaonan si mana teh baheula teh? Mengapa enggak percaya sama ayat-ayat Allah, sama ayat-ayatku? Kamu ilmu untuk membantahnya enggak punya. Al-Quran itu udah 14 abad utuh, enggak bisa diubah, enggak bisa gimana kayak Bible, Injil, Torah, leungit nu asli. Quran enggak bisa. Mana buktikan kesesatannya? Selalu muncul pembela-pembelanya. Wa waqa'al qawlu dan telah jatuh firman Allah atas mereka bima dzalamu disebabkan kedoliman mereka fahum la yang tikun mereka tidak bisa ngomong ya. Di surat Al-Insan hadza yaumula yang tikun, ini adalah hari di mana mereka tidak mungkin bisa ngomong. Wala yu'dzanu lahum fayatadzirun, tidak akan diizinkan untuk beralasan pun. Di surat Yasin al-yauma nakhtimu ala afwahim, nah ada dikunci ku Gusti Allah ya mulut mereka, wa tukallimuna aidim, yang ngomong nanti tangan, dan tangan itu semua menyalahkan, kaki jadi saksi, wa tashhadu arjulu ya. Atau di surat yang lain disebutkan nanti yang ngomong itu kulit-kulitnya tubuh semua ngomong kecuali mulut. Wa qalu li juludim lima syahidtum alaina, nanti udah beres ngomong mereka terhadap tubuhnya, kenapa kalian menjelek-jelekan saya? Kata kulitnya sendiri, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai, kami bisa ngomong seperti Allah telah membuat bisa ngomong kalian. Kita saja bisa ngomong seperti sekarang, nanti juga ini bisa ngomong, tangan, kaki, tubuh semua, julud, semua kulit bisa ngomong. Jadi Allah tanya dia bisa ngomong. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fi, tidakkah mereka menyaksikan sesungguhnya kami telah menjadikan malam agar mereka sakinah di malam itu, tenang istirahat. Wan naharum busyira, dan siang terang. Ini sudah sering kita bahas ya, satu-satunya ini di bumi, nggak ada planet yang lain. Dan ketika ini tidak berjalan seimbang, lihat aja kutub utara, kutub selatan nggak ada kehidupan. Kenapa? Tiris bisa ya. Rusia wae bal-bal Siberia mah nggak ada kehidupan, paling 1-2 rumah. Kalau panas bisa, nggak stabil ya, tidak cocok buat kehidupan. Jadi adanya siang malam bergantian itu Allah yang buat, dan nggak ada daerah lain yang bisa dibegitukan kecuali kekuasaan Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya dalam hal itu jadi ayat bagi kaum yang beriman. Jadi nu beriman tuh kudu pinter ya, merenungkan ayat-ayat Allah. Cukup sebetulnya ayat eta ge cukup, nggak usah ada Al-Fatihah sampai An-Nas oge sebetulnya udah cukup. Tapi aneh, ai maraneh atuh ngabohongkeun gitu. Disusulan ku Gusti Allah. Ya, Allah murka, Allah memarahi orang-orang kafir. Mengapa ayat Allah yang banyak, ayat kauniyah, ayat kauliyah dibohongkeun kabeh? Padahal ya mereka betul-betul tahu ya, bahwa dengan adanya siang dan malam itu, mereka tahu itu karena
matahari, bulan, bumi yang berputar, ya. Jarak dari bumi ke mataharinya ideal. Deket teuing jika Venus moal kuat, jauh teuing jika Mars moal kuat. Ya. Itu teh menangnya tinggi Gusti Allah. Itu pun cukup sebetulnya untuk dijadikan eling bagi yang mau eling. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ditiup trompet. As-sur itu trompet yang panjang gitu ya. Biasanya dari gading gajah, sur. Walau alam ya, nanti surnya apa? Yang jelas kata Nabi, wa kaifa an'imu wa qadil taqama israfilus sur, di hadis. Bagaimana mungkin saya bisa merasa tenang-tenang saja? Ini kata Nabi. Sekarang Israfil sudah ngolomoh, ngolomoh teh bahasa Indonesia nanti iltaqoma teh. Ngagelom. Kayak takene. Sudahnya menggigit dan digigit artinya ngolomoh lah. Trompet waqad intadzara, dan dia sedang menunggu perintah. Geus kieu tah ayeuna teh Israfil teh. Sejak zaman Nabi Muhammad cangkeul ya, malaikat Israfil, dan menunggu perintah untuk ditiup. Ketika itu ditiup, fafazi'a, semua kaget. Man fis samawati wa man fil ard, semua yang ada di langit dan ada yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa? Orang-orang beriman. Nanti dijelaskan ayat 89. Kenapa Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan hadis yang panjang tentang kiamat, mulai dari Nabi Isa, Dajjal, Yajuj Majuj mati semua. Kemudian Nabi Isa hidup sejahtera 7 tahun. Nanti Nabi Isa dan kaum muslimin semua diwafatkan oleh angin yang dingin, berembus ke seluruh penjuru bumi. Semua yang beriman meninggal dunia. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa orang-orang jahat ya, atau orang munafik. Wa alaihim taqumus saah, kepada mereka terjadinya kiamat. Jadi pas ditiup trompet ruas ya, kaget. Di sini disebutkan asghalitan ya, wastama'alitan. Jadi tungkul tapi tangga tapi tungkul gitu. Nya asghalitan. Mau merunduk bisi aya nu ninggang teh taki, kieu bisi kapeureumpeunan tunggul lagi gituan we gitu. Saking takutnya, stres ya. Ibarat orang yang sedang dikejar-kejar kan, ningali ka hareup tapi bari ningali ka tukang, gituan we eta. Itu saking ketakutannya. Dan kepada mereka lah terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza samaa'u fatarat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal kawakibum tatharat. Urang mah moal ngalaman insyaallah ya. Jamaah pengajian orang-orang beriman tidak akan mengalami, aman. Kita mah tidur baru kaget sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kita mah tidur lalu bangun. Ya saha nu ngahudangkeun keur tibra sare gitu. Nikmat we. Jadi kiamat itu kengeriannya tidak akan dialami oleh kaum mukminin illa masyaallah. Wa kullun atauhu dakhir, dan semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan merunduk. Nanti dijelaskan di surat Az-Zumar surat 39. Jadi ada 2 kali ya. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Itu yang pertama, ditiup trompet semuanya mati. Stres, ketakutan, kecuali yang dikehendaki Allah itu orang beriman aman. Tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi yang kedua kalinya, yang sudah mati itu semua dibangkitkan lagi. Nah, itu termasuk orang-orang beriman, dibangkitkannya pas tiupan yang kedua. Jadi enggak mengalami wa hum min faza'i yauma idzin amin, enggak mengalami ngerinya hari kiamat. Wah, moal kabayang lahnya
aya lini we kamari oyak saeutiknya abdi keur nunutan keur istirahat ngorejat lulungu sandri ngajar rit. Kalau kita lihat kan di Palu, di Jogja ketika gempa, wah mengerikan. Insyaallah kita tidak akan mengalaminya. Watarol jibal, dan kamu melihat gunung, tahsabuha jamidah, kamu mengiranya diam, wahia tamurru marrasahab, padahal gunung itu terbang seperti awan. Yan wa idzal takunul jibalu kal ihnil mangfush, gunung itu seperti kapas yang ditiup, ini juga awan ngapung we. Nah gunung nak itu walau alam dah can kealaman kan kemungkinan nggak jauh beda lah dengan gunung meletus gitu ya, habis gunung itu semuanya berterbangan ke langit. Sun Allah itu adalah perbuatan Allah, pekerjaan Allah, kehendak Allah. Alladzi atqana kulla syai', yang mengitqonkan. Itqon itu melaksanakan dengan sempurna segala sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, sesudah selesai itu nanti kemudian diputuskan balasan buat orang-orang yang berlaku kebaikan dan orang-orang yang berbuat kejelekan. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa kebaikan, falahu khairum minha, dia akan mendapatkan yang lebih baik dari itu. Minimalnya bi asyri amsalihha, 10 kali lipat ya. Bapak sodako 100.000, dicatatnya minimal itu 1 juta, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Wa ila ad'afin katsirah, kata Nabi, mungkin beribu-ribu kali lipat, tergantung kualitasnya ya. Cuma minimalna gitunya, jalma nu ngamalkeun amal soleh sagoreng-gorengna 10 kali lipat. Jadi selalu lebih baik. Wahum min fazain, dan mereka dari kekagetan yauma idzin, hari itu, aminun, aman, kita aman. Kita mah tahu-tahu dibangunkan nanti, ba'atsana mim marqadina hadza, keur ngeunah sare cenah isa nu ngaudangkeun ya, baru kita semua hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Oh, ini yang sudah dijanjikan oleh Ar-Rahman dan maha benar para rasul. Wa man jaa bisayyi'ah, dan siapa yang datang membawa amal jelek, fakubat, kubat itu ditarik wujuhum, wajah mereka, tapi wajahnya di bawah ya, yang ditarik itu kakinya, banget dihanap, diseret, finnar, ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai amal-amal kalian. Nah nanti ini di hadisnya disebutkan, Allah menyebutkan akhriju ba'tsan nar, keluarkan rombongan neraka, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ah wa tis'un, dari 1999. Jadi ngan 1% anu ka surga teh. Nah sahabat tanya, ayuna hadzal wahid, siapa di antara kami yang satu itu? Nya sahabatnya kritis. Tina 1888 masuk neraka, ngan hiji nu salamet. Kata sahabat, ayuna hadzal wahid, siapa itu cenah yang satu orang itu? Maka kata Nabi SAW, di sini nggak ditulis, tapi saya buka kitab yang aslinya, pernah dibahas di Jihad di Al-Furqan. Kata Nabi SAW, tenang, karena minkum rajulun wa alfu rajulin min Ya'juj wa Ma'juj, ya, dari kalian satu orang, Ya'juj Ma'juj 1000. Ya, jadi yang 999 itu Ya'juj Ma'juj dan bala tentaranya. Ya. Kalau kalian umat Islam itu semuanya dihitung satu, dan itu menunjukkan bahwa penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Minta kalau lega orang tadi surga teh kalem, ya, wareg.
Dan kata Nabi SAW, araditum an takunu rubu'a ahlil jannah, kalian puas kalau kalian semuanya akan menjadi penghuni surga seperempatnya kalian. Subhanallah walhamdulillah. Lalu kata Nabi, araditum an takunu nisfa ahlil jannah, kalian ridho kalau setengahnya itu kalian. Semua sahabat mengucapkan alhamdulillah. Jadi penghuni surga itu nanti setengahnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi SAW, tidak ada syirik di antara kalian melainkan seperti bulu putih di tengah-tengah di tubuh sapi atau unta yang berbulu hitam, atau bulu hitam pada sapi yang berbulu putih. Ya, sapi Jawa kan bodas. Aya bulu nu hideungna teu? Aya pan eutiknya. Nah, itu perumpamaan syirik di tengah-tengah kalian. Maksudnya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu nyaris bersih dari syirik. Dari syirik dalam pengertian menyembah Tuhan selain Allah. Insyaallah. Beda jeung orang umatna Nabi Musa, umatna Nabi Isa, tinggal we ayeuna kalapir kabeh. Dan untuk kafir masuk Islam. Umat Nabi Isa semuanya menyembah Nabi Isa, semuanya menyembah Yesus. Umat Nabi Musa semuanya menyembah berhala, enggak mau beriman ke Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, makanya setengahnya penghuni surga adalah kalian, umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini Nabi jelaskan ketika beliau menjelaskan ayat ini, wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Ini ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita bagian dari keimanan. Orang mah tinggal iman, ya, bahwa ini semua kejadian. Masalah rinciannya nggak perlu, ya. Daina dirinci oge ya itu jelas mah jadi lebay, ya. Nyapuntennya saya pernah tahu dari ence mana encena ya. Resep cenah yuk kumaha ce, nanya ka ence da orang yang beben jadi usah kiamat teh kieu. Nah cita asa dileuwih-leuwih gitu. Tapi cenah Ustaz bener ya, bahwa Yajuj Majuj itu ada, nya. Dajjal itu ada, nanti perang jeung Nabi Isa, perang jeung Khalifah akhir zaman, itu semua ada. Tapi rincian lebih jauhnya walau alam, ya. Yang tidak Nabi rinci nggak usah. Seperti ini hewan-hewan apa? Saya sepanjang pembacaan saya nggak dapat. Ya, Imam Ibnu Katsir saja di sini begitu menjelaskan. Apa keluarnya dari Makkah, nanti Pasir Koja, ya, 3 Garut, walau alam. Ya, yang jelas nanti ini ada. Kalau kita merasa aneh dengan tanda-tanda kiamat ini, sekalian anehkeun kiamatna. Masa cenah ada Yajuj dan Majuj? Yajuj Majuj itu kan sekarang ada, cuma dikerem di balik benteng Zulkarnain, yang jumlahnya itu banyak, ya. Karena nanti ketika benteng itu hancur, mereka menguasai alam dunia. Berarti jumlahnya sarua jeung jelema ayeuna. Tapi di mana mereka sekarang? Wah, YouTube oge capereanana. Sayanya nontonna loba anger we, manehna teu kapanggih, ya. Wah, cenah mana benteng Zulkarnain. Kalau kita merasa aneh dengan ciri-ciri kiamat ini, sekalian dah kiamatna ge aneh. Itu kan satu paket, beriman pada hari kiamat itu, beriman juga dengan tanda-tandanya. Tapi ya cukup diimanilah, nggak usah kita butuh rincian dah hese. Nah, pokoknya mah itu semua ada, imani. Suatu saat terjadi. Nu paling penting aya mah kita berbekal. Nanti hari kiamat sudah punya amal apa? Teu kudu eta satuna naon, nya. Terus Yajuj Majuj teh kumaha cenah jiga si Hulak si Thor, walau alamnya teu apa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.